Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita mau membahas tentang limit dan kontinuitas. Jadi tentang limit atau kekontinuan suatu persamaan. Limit. Nah, bila ada suatu fungsi f(x) itu mendekati L untuk nilai X mendekati A dari arah kanan, maka dikatakan bahwa limit f(x) untuk X mendekati A dari kanan sama dengan L dan dinotasikan sebagai berikut. Di sini ada limit f(x) di mana nilai X-nya ini adalah A+. A+ itu mendekati dari arah kanan sama dengan nilainya adalah L. Ini adalah fungsi umum sebuah limit. Bila nilai f(x) mendekati L untuk nilai X mendekati A dari arah kiri, maka dikatakan bahwa limit f(x) untuk X didekati A dari kanan sama dengan L dan dinotasikan sebagai berikut. Jadi limit f(x) di mana X mendekati A minus, jadi mendekati dari arah kiri itu sama dengan L. Bila L yang arah kanan sama dengan L yang arah kiri, arah kanan tadi L besar, arah kiri tadi L kecil, maka dikatakan bahwa limit fungsi f(x) untuk X mendekati A sama dengan L dan dinotasikan sebagai limit fungsi f(x) itu untuk X mendekati A sama dengan nilainya L besar sama dengan nilainya L kecil. Nah, bila L besar itu tidak sama dengan L kecil atau arah kanan tidak sama dengan arah kiri, maka dikatakan bahwa limit fungsi f(x) untuk X mendekati A itu tidak ada. Sifat limit. Limit f(x) untuk X mendekati A adalah L dan limit gx untuk X mendekati A itu sama dengan G besar, maka fungsi limitnya limit f(x) ditambah gx untuk X mendekati A berarti nilainya L ditambah G. Sifat yang kedua, limit f(x) dikurangi gx untuk X mendekati A karena minus, jadi di sini L dikurangi dengan G. Limit f(x) dikali dengan gx untuk X mendekati A, maka hasilnya adalah L dikali dengan G. Ini adalah sifat limit. Sifat yang keempat, limit f(x) per gx untuk X mendekati A, f(x)-nya L, gx-nya G. Jika G tidak sama dengan 0. Jika f(x) pangkat N, di mana X mendekati A, itu sama dengan semua di akar. Jadi, limit f(x) X mendekati akar pangkat N. Ini hasilnya L, berarti akar pangkat N dari L. Untuk L lebih besar dari 0 dan N adalah bilangan genap. Itu sifat limit. Teorema limit. Teorema A, misal N adalah bilangan bulat, K konstanta, dan F dan G adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit di X sama dengan C atau X itu sama dengan suatu konstanta, X-nya ada nilainya, maka yang pertama limit K itu untuk X mendekati C karena K adalah suatu
konstanta atau K itu tidak ada hubungannya dengan X, maka nilainya adalah K itu sendiri. Oke. Limit X, di mana X adalah mendekati suatu konstanta, di sini ada nilainya katakanlah 1, 2, 3 gitu. Jadi X-nya diganti nilai C-nya sama dengan C. Limit K dikali dengan Fx, untuk X mendekati C, maka K-nya karena ini suatu konstanta bisa pindah ke depan. Jadi hanya menghitung nilai limit fungsi yang ada hubungannya dengan X. Jadi K-nya ke depan, limit Fx, X mendekati C. Limit Fx plus Gx, untuk X mendekati C, maka bisa diurai dengan limit Fx, X mendekati C ditambah dengan limit Gx, X mendekati C. Teorema yang kelima, limit Fx min Gx, X mendekati C diurai menjadi limit limit Fx, X mendekati C dikurangi limit Gx, X mendekati C. Teorema yang keenam, limit Fx dikali dengan Gx, untuk X mendekati C maka berlaku juga perkalian, diurai limit Fx, X mendekati C dikali dengan limit Gx, X mendekati C. Pembagian limit Fx per Gx untuk X mendekati C sama dengan limit Fx, X mendekati C dibagi dengan limit Gx, X mendekati C. Asalkan limit Gx untuk X mendekati C itu nilainya tidak sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0 nanti nilainya adalah tak hingga. Limit Fx pangkat N untuk X mendekati C, maka kita limitkan dulu Fx-nya. Limit Fx, X mendekati C, baru kita pangkatkan N. Untuk akar limit Fx, akar pangkat N untuk X mendekati C, maka limitnya kita selesaikan dulu. Limit Fx, X mendekati C, akar pangkat N. Dimana limit Fx mendekati C itu lebih besar dari 0 dan bilangan N adalah bilangan genap. Contohnya, kayak di sini nomor 1, limit 3x kuadrat min 2x untuk x mendekati 4. Nah, ini ada pengurangan. Kita urai, kita limit tiap-tiap tandanya. Limit 3x kuadrat, x mendekati 4. Dikurangi limit 2x, x mendekati 4. Nah, ini adalah suatu konstanta, tiganya bisa pindah ke depan. Jadi limit x kuadrat untuk x mendekati 4, ini 2-nya juga pindah ke depan, suatu konstanta 2. Limit x mendekati 4 untuk x. Masukkan angkanya 3, x-nya 4. Kuadrat dikurangi 2 dikali 4. 4 kuadrat 16, 16 kali 3, 40. 8 dikurangi 8, jadinya 40. Contoh yang kedua, limit akar x kuadrat plus 9 per x. Kita limit masing-masing, atas kita limit, bawah juga kita limit. Limit akar x kuadrat plus 9 untuk x mendekati 4. Bawahnya limit x mendekati 4. Yang atas di akar semuanya. Jadi limit x kuadrat plus 9 untuk x mendekati 4. Ini udah ketemu, hasilnya kan 4. Jadinya 1/4. Akar kita urai nih, ada x kuadrat, ada limit 9. Masih 1/4 akar, limitnya x pangkat 4. Nah, limit x kuadrat untuk x mendekati 4. Kan x-nya dikuadratkan. Jadinya akan 4 kuadrat di sini. Ini suatu konstanta, berarti nilainya konstanta ini. Ini kuadrat. 4 kuadrat itu kan 16. 9. 16 tambah 9 itu kan 25.
Akar 25 adalah 5, jadi 5/4. Limit f kuadrat x dengan akar pangkat 3 dari gx. Kita urai masing-masing karena ini perkalian, berarti juga berlaku perkalian. Ini limit f kuadrat x, limit x mendekati 3 dengan limit akar pangkat 3 dari gx, x mendekati 3. Kita selesaikan. Limit fx, untuk x mendekati 3, fx-nya kita rubah jadi angka 3, jadinya 3 kuadrat. Gx-nya di sini. Oh, di sini harusnya ada 2 pangkat 3. Karena ini x mendekati 3, ini harusnya 3 akar pangkat 3. Gx-nya 3, ini 3. Jadinya 3 akar pangkat 3. 3 akar pangkat 3 itu kan 1. Jadinya 3 pangkat 2 dikali dengan 1. Di sini kan akar pangkat 3 ini 8. Nah, 8 dari mana? Harusnya di sini itu nilainya 3. Ini 3, x mendekati 3, jadi 3 dimasukkan 3 kuadrat. Di sini x mendekati 3, gx. Jadinya 3 di akar pangkat 3 atau akar pangkat 3 dari 3. Jadinya 9 dikali dengan 3 pangkat 1/3. Oke ya. Sini ada suatu kesalahan. Lanjut. Contohnya. Nah, ini ada contoh yang kedua. Kalau tadi itu menyelesaikan dengan teorema, sekarang ini cara yang kedua yaitu dengan cara memfaktorkan. Jadi limit x mendekati min 2 untuk x kuadrat plus 3x plus 2 per x kuadrat minus 4. Nah, kalau kita mau masukkan nilai minus 2, masukkan ke sini x kuadrat, x-nya diganti minus 2 dikuadratkan itu kan 4. 4 dikurangi 4 itu kan hasilnya 0. Nah, kalau sesuatu bilangan dibagi 0 itu kan hasilnya tak hingga, berarti kita tidak bisa langsung memasukkan nilai angkanya. Pakai cara yang lain, yaitu dengan cara memfaktorkan. Jadi limit x min 2 untuk x kuadrat plus 3x plus 2 per x kuadrat minus 2, kita faktorkan yang atas, kita faktorkan yang bawah. Ini ada x, tulis x. Jika ditambahkan itu 3, jika dikalikan 2, berarti sini plus 2, ini plus 1. Ini 2x, ini x kali 1, 1x dijumlahkan jadinya 3x. 2 kali 1, 2. Yang bawah pun juga sama. X kuadrat min 4 kita faktorkan. Jadinya x ditambahkan 0 dikalikan min 4. Berarti ini plus 2 sama minus 2. Ini dikalikan jadinya minus 4. Kalau plus 2x sama minus 2x jadinya 0. Yang sama kita coret x plus 2 dengan x plus 2. Jadi tinggal limit x plus 1, x min 2. Kita masukkan angka minus 2-nya. Minus 2 plus 1 itu 1. Minus 2 minus 4 hasilnya 4. Jadi yang pertama, tadi teoremanya kita masukkan angkanya. Yang kedua, jika dimasukkan itu nilainya 0, maka bisa diselesaikan dengan cara memfaktorkan. Nah, ini ada soal, bisa nanti diselesaikan. Ini kalau limit trigonometri, itu limit 2 sin 2x per x itu sama saja nilainya dengan 2.
Karena kalau sin X per X itu nilainya 1. Tan 2X per sin X, tan per sin itu nilainya 1. Jadi 2 nilainya 2. Sin X per X itu kan 1. Di sini ada angka 5, berarti hasilnya 5. Ini pakai rumus di trigonometri ini. Oke, ini sebagai pendalaman materi saja. Kita lanjut ke selanjutnya. Definisi limit kanan tadi sudah ya. Jadi limit fx itu x mendekati c positif itu L, berarti bahwa bila mana x dekat tetapi pada sebelah kanan C, maka fx dekat ke L. Ini kanan. Definisi limit kiri. Limit fx untuk x mendekati C min itu L, berarti bahwa bila mana x dekat tetapi pada sebelah kiri C, maka fx dekat ke L. Jadi kalau limit kanan itu x mendekati C positif, kalau limit kiri itu x mendekati C negatif. Ini contohnya, x mendekati 2 min, berarti kiri. Nilainya itu adalah 1. Karena harus lebih kecil dari 2 min, kita ambil 1. X positif 2 plus, kita ambil angka 2. Nah, untuk menggambar di grafik, ini X, ini Y. Limit X untuk X mendekati 2 min itu di angka 1. Ini mendekati kiri. Nah, yang kedua, limit X untuk X2 plus, di sini nilainya 2, ini untuk mendekati kanan. Jika digambar dalam grafik. Contoh yang kedua, fx itu nilainya 1 jika x-nya lebih besar sama dengan 0. Fx itu nilainya min 2 jika x lebih kecil dari 0. Jadi untuk x lebih besar dari 0, kita ambil limit x 0 positif. Sehingga karena nilainya positif, jadi fx limit 1 untuk x mendekati 0 positif. Karena di sini konstanta, berarti nilainya 1. Ini limit kanan. Untuk x lebih kecil dari 0, sehingga limit fx, x mendekati 0 minus. Karena 0 minus, nilai limit min 2, x mendekati 0 minus, nilainya minus 2. Karena minus itu limit kiri. Maka limit fx untuk x mendekati 0 tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena hasilnya limit kanan dan hasil limit kiri kan berbeda, sehingga tidak ada. Ini lim 1 ke kanan, ini min 2 ke kiri. Nilai limitnya tidak ada. Teorema B, teorema pengantian itu sama dengan teorema yang awal tadi. Jadi jika f suatu fungsi polinom atau fungsi rasional, maka limit fx untuk x mendekati c itu sama dengan fc. Jadi masukkan nilai x-nya ke dalam suatu fungsi. Asalkan dalam kasus rasional nilai penyebutnya itu tidak 0 di c. Contohnya, ini jadi tinggal memasukkan saja nilai limitnya. Limit 2x kuadrat. Nah, x-nya kita masukkan angka 2. 2 dikuadratkan 4. 4 kali 2, 8. Jadi nilainya 8. Limit x mendekati 2. X kuadrat plus 2x per x kuadrat minus 1. Masukkan angka 2. 2 ku angka 3 itu 8. 2 kali x 4. 8 tambah 4 jadi 12. X kuadrat 4 dikurangi 1, 3. 12 dibagi 3, 4. Ini yang ketiga yang diisi.
X kuadrat berarti 2. 2 dikuadratkan 4. Ditambah 3 dikali 2, 6. 4 ditambah 6, 10. 10 dikurangi 10, 0. Ya, ini 2, 4 ditambah 2, 0/0. Nah, karena ini 0/0, maka cara penyelesaiannya pakai yang kedua, yaitu difaktorkan. Atas difaktorkan, bawah difaktorkan. Cari nilai yang sama, ditambahkan, dikurangkan. Jika ada yang sama nanti bisa dicoret. Ya, nanti bisa ini saya tulis di dalam soal. Contoh yang kelima, limit X mendekati 3, X kuadrat min 9 per X min 3. Di sini jika kita memasukkan angka 3, maka atas 0 bawah 0, jadi efeknya tidak terdefinisi. Maka pakai cara yang kedua, yaitu difaktorkan. Atas difaktorkan, bawah difaktorkan. Faktor dari X kuadrat min 9 itu kan X min 3 dengan X plus 3. Yang bawah masih tetap X min 3 yang sama dicoret. Jadi nilainya adalah X plus 3. Jadi limit X plus 3 untuk X mendekati 3. Masukkan angka 3. 3 plus 3 hasilnya 6. Oke, tentang limit aljabar tadi sudah. Sekarang kita ke kontinuitas. Fungsi f dikatakan kontinu pada suatu titik x sama dengan a bila yang pertama fa-nya terdefinisi. Artinya jika kita memasukkan angka, nilai x-nya itu ada angkanya. Yang kedua, limit fx untuk x mendekati a, yaitu limit fx kiri, yaitu x mendekati a min, itu sama dengan limit fx kanan, x mendekati a plus. Yang kedua, limit fx x mendekati a sama dengan f. Hasilnya adalah ada hasilnya, itu dikatakan kontinu jika memenuhi ketiga syarat ini. Jadi, fungsi f dikatakan kontinu pada suatu titik a sama dengan x jika yang pertama fx-nya ada. Yang kedua, limit fx-nya ada. Yang ketiga, nilai angkanya jika dimasukkan ada. Jika paling kurang salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka f dikatakan tidak kontinu. Contohnya di sini, ini tidak ada nilai fx-nya. Jadi f tidak kontinu di A karena tidak lingkaran penuh. Nah, yang kedua, ini adalah grafik yang kedua. Grafiknya di sini lingkaran penuh untuk L ke kiri dan L ke kanan. Karena limit kiri L1 tidak sama dengan nilai limit 2, artinya tidak bertemu di sini, maka fx tidak mempunyai nilai limit di xa. Fungsi fx tidak kontinu di A karena L1 sama L2-nya berbeda. Harusnya kan sama tepuk di sini ya. Yang ketiga, ini fx-nya ada. L-nya L kanan, L kiri ada. FA-nya ada. Di sini FA-nya jika dimasukkan nilai A, maka FA-nya ada, nilai limitnya ada, tapi nilai fungsi tidak sama dengan nilai limit A.
Harusnya kan sama ya. Nah, karena tidak sama, maka fungsi f(x) tidak kontinu di A. Yang keempat, di sini ada suatu grafik. Grafik A, fx-nya ada. Di sini fa-nya juga nilai fx. fa-nya ada. Limit kanan, limit kiri. fa di sini ada semua. fa ada, limit fx ada, limit fx sama dengan fa, di sini nilainya sama, maka fx dikatakan kontinu di A. Nah, suatu nilai tak kontinuan itu bisa terhapus jika ketak kontinuan kasus bisa dihapus dengan cara mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut, limit fungsi. Nah, seperti ini ya gambar grafiknya. Limitnya tidak sama, jadi bisa dihapus. Contohnya, periksa apakah fungsi berikut kontinu di X sama dengan 2. Jika tidak, alasannya apa? Contoh yang A itu ada fx, x kuadrat min 4, dan x min 2. Kita lihat di sini. Fungsi titik tidak terdefinisi di X sama dengan 2. Kenapa? Jika kita masukkan nilai X sama dengan 2, nanti kan hasilnya 0/0. Karena hasilnya 0/0, maka fx tidak kontinu di X sama dengan 2. Itu yang A bukan. Yang B, fx, x kuadrat min 4 per x min 2, x tidak sama dengan 2. Fungsi yang kedua fx 3 yaitu x sama dengan x sama dengan 2. Jadi ada dua fungsi. Yang pertama, jika fx-nya 2, maka hasilnya 3. Jika di limit itu yang atas difaktorkan, x min 2 dicoret, hasilnya x plus 2. Limitnya 4. Nah, di sini fx itu tidak sama dengan nilainya f2. fx-nya itu 4, fa-nya 3. Harusnya sama, sehingga karena limit tidak sama dengan nilai fungsi, maka fx tidak kontinu di 2. Ini nilainya 3. Dimasukkan 2, nilainya 3. Jika di limit dimasukkan 2, ternyata di sini nilainya 4. Tidak sama. Tidak sama berarti tidak kontinu di X sama dengan 2. Contoh yang ketiga. Oke, kita lihat. Fx, yang pertama x plus 1 untuk x lebih kecil dari 2. Yang kedua fx, x kuadrat minus 1 untuk x lebih besar sama dengan 2. Coba. Di sini jika dimasukkan angka 2, maka 2 kuadrat minus 3. Hasilnya kan 3. Jika di limit baik fungsi yang atas maupun fungsi yang bawah, masukkan angka 2, 3, masukkan angka 2, 3, berarti kan hasilnya sama ini. Ini jika dimasukkan angka 2, nilainya 3. Jika di limit kedua fungsi juga 3, sehingga limit fx untuk x mendekati 2 sama dengan nilai fungsi f2. Karena semua syarat dipenuhi, maka fx kontinu di x sama dengan 2.
Kontinu kiri dan kontinu kanan. Fungsi fx disebut kontinu kiri di x sama dengan 2 jika limit fx untuk x mendekati a minus itu sama dengan f a. Fungsi fx disebut kontinu kanan di x sama dengan 2 jika limit fx untuk x mendekati a positif itu sama dengan fa. Jadi fungsi fx kontinu di a jika kontinu kiri sama dengan kontinu kanan di x sama dengan 2. Nah, ini ada soal. Hampir sama dengan yang tadi ya. Sudah ketemu. Nilainya adalah beda dikit ini soalnya. Fx x plus 1. Nah, kalau di sini tadi nah, di sini A. Nah, disuruh mencari nilai A, kontinu di X. Agar fx kontinu di X sama dengan 2, harusnya f kontinu kiri di X sama dengan 2. Masukkan fx nilainya 2. Kalau di limit kiri, jadinya X plus 2 sama dengan 2 plus A. Karena kita masukkan nilai X-nya 2. Dari sini kita mencari nilai A. 2 plus A sama dengan 4A minus 1. Jadi A ketemunya 1. F kontinu di X sama dengan 2. Dipenuhi ketiganya sama. Oke, sudah. Jadi hari ini kita belajar tentang limit. Cara yang pertama itu adalah memasukkan. Cara yang kedua adalah difaktorkan. Dan yang kedua kita belajar tentang kontinu, membuktikan apakah fungsi itu kontinu di X sama dengan sekian. Coba nanti latihan soal, silahkan dikerjakan sehari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.